Assalamualaikum, apa kabarnya cuy kalian semua? Baik-baik saja ya. Oke cuy, di video kali ini saya akan bercerita atau curhat di episode berapa ini? Curhat episode 4 ya. 4, 3 ding. 1, 4 apa 3? Lupa lagi saya. Gue sambil makan cuy, sambil makan ini nih, mie instan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan ngasih judul atau tema ini tentang kenapa sih orang-orang yang akhlaknya jelek, attitude-nya jelek, nggak beragama, nggak percaya Tuhan, nggak soleh, kok dikasih kenikmatan yang seolah-olah itu harusnya milik kita. Kenikmatan itu milik kita. Ya dikasih harta, dikasih rumah, dikasih mobil. Kok kita enggak gitu kan. Gini-gini aja. Ada yang bilang itu namanya istidrot. Saya juga nggak tahu sih istidrot apa, nanti kita googling ya. Tapi sesuap dulu ya cuy ya. Ambil nunggu dingin. Kita akan lihat apa itu arti istidrot. Istidrat ya. Oke, kita lihat apa arti apa arti istidraj. Oke, ini artinya cuy. Kelihatan sih. Nah, jadi istidrat adalah jebakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang bermaksiat. Istidrat dapat berupa harta, kesehatan, kekuasaan, dan kedudukan. Istidrat dapat membuat seseorang terlena dan lupa bahwa kenikmatan tersebut adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Istidrat juga dapat membuat seseorang merasa puas dengan kehidupan mereka yang salah dan terjerumus dalam lembah dosa. Oh gitu artinya cuy ya. Oh, berarti gitu ya. Kalau di dalam Islam ada orang yang ngaku-ngaku Islam tapi seringnya maksiat, tapi hartanya lancar, sehat melulu, duitnya banyak nggak habis-habis, terkena istidrot. Berarti para koruptor terkena istidrot tuh. Kadang kan yang koruptor tuh suka umroh, suka haji, tapi korupsi, kayaknya kena istidrot tuh itu. Nah, di sini ada contoh-contoh istidraj. Harta melimpah tapi tidak pernah mau bersedekah, rezeki berlipat-lipat tapi tak pernah sholat, dikagumi, dihormati padahal akhlaknya bejat, wow. Sangat jarang diuji sakit padahal dosanya membukit. Anak-anaknya cerdas dan sehat padahal selalu diberikan makanan yang haram. Bahaya istidrot, membuat seseorang merasa puas dengan kehidupan mereka yang salah, terjerumus dalam lembah dosa, tidak memiliki kesadaran terhadap apa yang sudah dilakukan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membutuhkannya lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai peringatan istidrot harus diwaspadai oleh umat Islam. Oh gitu ya cuy ya. Itu namanya istidrot ya. Kalau orang nonis ya, non muslim udah jelas lah ini mah. Saya suka lihat kan ada orang yang ngakunya Islam tapi kok kelakuannya bejat seperti itu yang tadi dijelaskan. Tapi kok hidupnya enak-enak banget. Kok saya yang suka ibadah, ini contoh ya cuy ini mah. Kalian atau saya yang suka ibadah, kok gini-gini amat hidupnya. Tapi back to the point, kembali lagi ke poin ya, bersyukur sih intinya cuy. Bersyukur dengan apa yang dimiliki dan dipunya. Karena kemarin dan hari ini setelah video ini dibuat, saya itu lihat cuy di berita pabrik Yamaha
bukan Yamaha motornya ya, tapi Yamaha musik, mem-PHK kurang lebih 1000 karyawannya. Lalu yang lebih heboh lagi, yang lebih mencengangkan, PT Sritek mem-PHK 10.600-an karyawan, 10.000 lebih. Jadi back to point lagi, ini untuk pengingat diri saya, ya poinnya bersyukur. Kadang memang saya suka iri gitu kan, melihat orang-orang, loh kok bisa sih orang seperti itu dikasih amanah harta gede. Ya pejabat-pejabat yang korup, yang maling duit rakyat, kok bisa sih diberikan posisi yang enak, tapi pada akhirnya nggak amanah kepada posisinya, akhirnya menjadi koruptor. Dan saya berpikir lagi cuy, ternyata ibadah yang kita lakukan itu bukan membuat diri kita untuk berharap menjadi kaya ya. Karena kalau kita ibadahnya khusyuk, insya Allah sih, saya yakin kalau ibadah kita khusyuk, ibadah kita benar, kekayaan atau harta itu bakal menghampiri kita. Berarti yang namanya istirahat itu memang bahaya sih. Sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu untuk kita dan keluarga mungkin ya. Jadi memang di dalam hidup ini selalu banyak ujian-ujian yang memang ujian tersebut kadang terasa berat gitu. Tapi di balik ujian tersebut itu menaikkan level sih sebenarnya. Contoh, anak sekolah SD itu mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 pasti ada ujian. Walaupun ujiannya cetek menurut kita ya, karena kita udah melalui ujian sekolah dasar tersebut. Tapi menurut si anak itu yang dari kelas 1 SD mau naik ke kelas 2, mungkin itu berat cuy. Ujian itu berat. Tapi setelah dia melalui, ternyata bisa saya ringan. Terus ketika mau naik ke SMP gitu kan, atau naik kelas ada ujian. Ujiannya makin sini makin susah kan. Nah, sama seperti halnya manusia juga cuy. Sepertinya seperti itu sih. Saya di sini bukan ustadz ya. Karena saya memang merasa setelah mengetahui istijot, ternyata istijot itu adalah ujian yang amazing, yang besar sebenarnya, bukan ujian yang sepele, yang bisa disepelekan cuy. Berarti istijot itu adalah istilah untuk orang Islam yang kagak ibadah tapi ngaku Islam. Dia mendapatkan istijot dengan harta, kesehatan, anak-anak yang cerdas dan pintar dan yang lainnya. Tapi gimana ya? Apa namanya? Kalau orang itu takwa, soleh, dan banyak harta itu namanya apa ya? Kan istijot untuk orang yang sebaliknya lah, nggak takwa, nggak rajin ibadah. Jujur aku nggak tahu nih. Mau searching di Google, searching gitu di Google ya. Apa namanya? Buat kalian aja lah yang tahu, tulis di kolom komentar. Ya kadang gitu cuy, suka iri dan sirik atas pencapaian orang lain gitu. Kadang bukan kita sih, kadang saya, ini mah enggak kalian mah.
kadang saya merasa lega gitu. Contoh kayak gini, cuy. Teman saya nih, satu pekerjaan, udah punya rumah atau mobil. Saya nanya, wis, mobil baru nih. Ah enggak, ini mah mobil minjem. Kenapa hati ini jadi tenang ya? Oh, minjem, bukan yang sendiri. Kok hati saya jadi tenang, jadi enak gitu. Melihat orang itu punya mobil, tapi bukan mobil dia. Bisa. Kalian pernah kayak gitu nggak sih? Wih, punya motor baru. Wih, motor baru. Oh, bukan, ini bukan yang saya. Kok asal lega gitu kan? Oh, ternyata bukan motor dia. Komen-komen lah yang pengetahuan agamanya bagus tentang istijrot tadi gitu kan, cuy ya. Ya sekian dulu ya cuy video kali ini, curhat ini cukuplah 10 menit ya. Sambil nemenin saya makan, ngobrol. Sampai ketemu di video berikutnya.